sebetulnya sama. Sebetulnya sama ya, pemimpin itu mau suami, mau RT, mau RW, ketua kelas, pemimpin sama. Makanya kan dalam Islam pemimpin itu pilih yang adil, pilih yang paling takwa, pilih yang mampu gitu. Aslinya itu begitu. Cuma Pak Gita kan pernah ngomong waktu podcast Gita Wirjawan ya. Dia bilang saya khawatir katanya sekarang itu orang milih pemimpin itu bukan karena keadilannya, ketakwaannya, kemampuannya, tapi karena keviralannya. Gitu. Kalau dia tuh viral di sosmed, maka dia pilih pemimpin itu. Akhirnya pemimpin itu menjadi pemimpin imajinasi. Tuh, sehingga kan ada orang yang saya teh pengen ketemu pemimpin gitu karena pengen dipoto, cek Ica tadi. Nggak akan nyebut nama ya. Pokoknya, aduh saya seneng sidang paripurna karena ketemu Pak Gubernur sana gitu. Saya tanya, popotoan tuh? Ente, tuh saya tuh. Ica nggak ngomong sih sama saya gitu kan. Kalau ngomong saya cegat kan Pak Gubernur. Ini ada Ica, mau foto dulu gitu. Jadi milih suami itu Ca, jangan karena keviralannya katanya ya, milih pemimpin itu, tapi kesolehannya. Tapi gimana cara tahu kita ini solehan mana ya, ini sama ini kan kalau konteks capres saja kan nggak ada tes ini ya, tes baca Quran nggak ada ya, tes hafalan nggak ada. Jadi gimana tuh ngelihatnya? Kamu mau milih guru tahfidz? Ya, kalau makhrajul hurufnya, tajwidnya, itu berarti mau milih guru tahfidz. Saya jawab pakai jawaban Pak Anies aja ya. Saya suka jawabannya gitu ya. Pilihlah pemimpin dari rekam jejaknya. Karena rekam jejak tidak akan menipu Anda. Karena orang tidak akan tiba-tiba itu berubah 180 derajat, tidak. Gitu. Bagaimana Pak Anies mimpin Jakarta, bagaimana Pak Ganjar mimpin Jawa Tengah, kan gitu. Jadi kalau mereka sedang berjanji itu gimana? Abaikan aja gitu, udah lihat rekam jejak aja gitu. Pasti akan ada. Jejak digital aja ada, apalagi rekam jejak. Kan lebih berat rekam jejak. Jejaknya di mana aja kan gitu ya. Ya maksudnya dia CV-nya kan bercerita. Dari sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya kan, lulus, sekolah lagi, kerja. Terus kan nanti gampang cari testimoninya. Tanya teman TK-nya gimana, tanya teman SD-nya gimana, tanya teman SMA-nya gimana, tanya temannya ketika kuliah, tanya banyak. Suami juga begitu kan? Kira-kira begitu. Itu Ca. Jadi bukan ditanya nyari suami followersnya berapa ya? Kita nggak cocok followersnya itu. Mungkin ada yang kayak Ipah ya tadi, cari suami melihat berapa followersnya, Gitu ya. berapa likersnya. Karena anak zaman sekarang mah bener di luar. Itu Kang masalahnya Kang. Tadi aja obrolan di kita ini di fenomena pemilih pemula lah. Kok ada gitu yang cerita dia di medsos dan banyak dibahas orang. Saya mau pilih dia katanya. Karena wajahnya bapak-bapak gemoy katanya. Ada yang saya mau pilih dia karena bintangnya sama-sama Libra katanya. Itu kan sesuatu yang tidak berhubungan gitu. Tapi kok tapi kan itu fenomena Kang. Ini kira-kira PR-nya apa nih? Teipa nih orang humas nih. Kalau aku kan umur 30-an ya gitu kan gitu. Sebenarnya kalau nyari pemimpin tuh ini perbedaan pas aku nggak ngerti politik sama ngerti politik ya. Pas nggak ngerti itu simple, nyarinya yang ya udah visual aja gitu kan, yang enak dilihat gitu kan, gitu yang ya fashionable gitu kan. Simpel itu aja gitu. Karena sebenarnya kan politik itu males ya. Malesan gitu, maksudnya kayak malesin gitu. Terus misalnya pas udah mulai ngerti politik gitu ya, tapi ada kejadiannya pas udah ngerti politik aku lebih ke arah trust issue sih. Trust issue tuh ada mana yang harus aku percaya gitu kan, maksudnya kayak ini yang ini gini, rekam jejaknya gini, tapi kayaknya orang Indonesia tuh gampang lupa gitu maksudnya gitu kan. Kayak kemarin tuh yang ngeliat si bapak ini gitu, iya dia dulu pas 2019 kayak gini, cuman ngelihat bapak ini lebih humanis, aku juga jadi lupa gitu bahwa dia tuh pernah menyebalkan gitu kan, gitu dia langsung lupa gitu. Makanya kayak sebenarnya kalau dari anak muda kali ya kalau dari aku pribadi yang umur 30-an
mungkin karena di fase kerja dan di fase memang kayak masih meniti karir gitu ya, memang mencari pemimpin yang dia tuh bisa ngarahin kita gitu, kita tuh skillnya ini gitu, kita harus gimana. Kadang-kadang kalau harus ngikutin kayak di lapangan kayak gimana tuh kayak seolah kayak aduh berarti aku tuh dengan kecerdasan kayak gini tuh tidak diterima dong gitu, kayak merasa lapangan kerja tuh sempit banget gitu. Jadi ya intinya sih pengen dapet pemimpin yang bikin hati tuh tenang lah, maksudnya kita tinggal di Indonesia teh merasakan keamanan gitu, sebagai seorang pemuda tuh yang gak usah khawatir ABCD gitu, tapi sekarang mah serba khawatir, ini khawatir itu khawatir. Itu tendensi sudah penyataannya. Kita pilih pemimpin yang memberikan rasa aman. Menteri Pertahanan. Atau maju seperti Jakarta, wah itu Pak Anies gitu. Atau menyejukkan seperti Pak Ganjar, meren gitu. Menyejukkan. Jadi AC. Nah, jadi kan itu tuh soalnya ada di mana? Soalnya apakah ada di mindset anak-anak yang nggak tepat harus ditepatkan, atau ini elit-elit politik yang harus? Jangankan antara saya, Kang Saiful. Mungkin saya dengan IPA aja udah beda. Apalagi Ica sama Sasa. Ica sama Sasa kan belum beres kuliahnya. Coba aja tanya mereka. Ya kan? Menurut mereka pemimpin untuk Indonesia itu yang kayak apa? Coba Ca dulu. Nah kan bagian nanya tuh enak ya Allah. Ayo Ca, kamu dulu Ca. Menurut kamu pemimpin Indonesia itu harusnya kayak apa? Yang pasti kan bertanggung jawab gitu ya, memenuhi janji-janjinya, yang bisa mementingkan kebutuhan rakyat daripada kepentingan dirinya sendiri. Oke. Menurut kamu antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, menurut kamu dalam konteks yang kamu jawab itu lebih pas yang mana? Bebas aja, bebas. Pak Anies. Pak Anies. Oke. Saya belum akan bilang ya saya apa. Ke Sasa dulu aja. Kamu menurut kamu pemimpin Indonesia ke depan yang kayak gimana? Sama kayak Ica. Kenapa bisa jadi sama? Oke, satu suara. Yang gimana yang sama teh? Yang pasti ya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Soleh. Masya Allah, kamu soleha sekali ya. Jadi contoh pemimpinnya kayak siapa di antara tiga itu? Pak Anies. Iya, iya. Ternyata pilihan kita sama. Ya, saya kan tadi ya, kita lanjut tadi masalah. Mungkin jawaban saya mungkin terlalu serius. Pemimpin terus yang adil, yang bertakwa, yang mampu gitu kan. Sementara IPA kan bilang mungkin ya, dulu dia juga milih karena good looking gitu kan. Hal-hal yang sifatnya emosional, yang remeh-temeh gitu kan. Dan memang perilaku pemilih itu bukan dengan logika memilih itu, tapi dengan emosional. Bisa jadi karena sesama suku, sesama agamanya, gitu kan? Untungnya ente sesama apa namanya kalau Januari Februari itu apa? Zodiak. Gitu. Untung itu zodiak gitu, ya kan? Nah jadi kadang justru menurut saya kita kadang terlalu serius gitu. Menyampaikan politik itu. Bahkan kadang mungkin menurut saya PKS juga masih terlalu serius gitu. Menyampaikan konten politik itu. Harusnya mah mungkin lebih light, lebih ringan, lebih mudah ditangkap, meren gitu ya. Yang harus jawabnya Sasa sama Ica ya. Itu barangkali mungkin yang tadi contohnya lewat barista, lewat ini. Ya itu kita coba, kita mencoba. Dan alhamdulillah so far so good gitu ya. Tapi kan buktinya besok 2024. Apakah itu lebih pas gitu caranya? Gitu. Yang jelas mungkin selama ini PKS pendekatannya ke pengajian gitu. Konten keagamaan. Kan kita sekarang baru kita coba. Lebih apa ya? Lebih umum. Kontennya lebih umum, lebih apa dengan senam PKS, latihan masak gitu kan. Menanam anggur gitu kan. Kita coba sekarang seperti itu. Di samping dua teori ya, kotil efek dan teori oposisi, etama kan kuliah ilmu politik etama gitu. Tapi sekarang kita coba dekati masuknya itu lewat ya yang begini aja gitu, lebih ringan gitu. Nah,
kalau balik lagi nih ke Ica sama Sasa, lihat fenomena yang tadi, ketika ada yang nggak nyambung, kira-kira, iya emang iya, saya juga begitu gitu, atau mestinya nggak gitu gitu. Yang tadi tuh, yang pilihan-pilihan yang serasa nggak nyambung itu, yang karena bintangnya sama, karena fisik. Menurut Sasa gimana? Wajar di usia Sasa? Karena zaman anak muda zaman sekarang tuh gampang terinfluence dengan hal-hal kayak gampang diserap mata-mata gitu, walaupun mencari tahu latarnya kayak gimana. Mungkin juga banyak yang kayak gitu sih, mungkin karena oh iya ini zodiaknya sama kayak aku, jadi udah pilih yang ini gitu, kayak gitu sih. Kalau Ica? Kalau menurut aku, karena sekarang kan mungkin ramai dibahas zodiak ya di mana-mana, kayak di TikTok, di Twitter juga. Tapi lebih baiknya pilih yang tadi kata Kang Haru, sesuai rekam jejaknya. Sebenarnya sih itu juga menarik ya. Saya juga bingung gimana ngenalinnya. Menarik banget. Cuman masih bingung juga kayak kemarin ngobrol sama Ica sama Sasha tuh gimana sih biar kita tuh setidaknya ya, mungkin nggak milih dulu ke PKS-nya atau ke DPRD-nya, main kamu ke TPS dulu aja. Kan itu juga susah gitu kan gitu. Nah kemarin tuh menarik ada ide dari Ica sama Sasha gitu kan gitu. Gimana kemarin? Bagian apa? Kita tuh maksudnya karena kan bagi kita gak tahu ya TPS tuh maksudnya kayak kertasnya juga kan banyak ya, satu kertas kayak foto-foto atau nama-nama aja gitu ya. Mungkin kayak bikin konten dengan gimana, maksudnya kayak ayo datang aja lu ke TPS-nya, atau enggak dari brand ambassador waktu itu ngomongin. Misalkan kalau misalkan datang ke TPS nanti dapat photocard ini gitu ya. Datang ke TPS dapatkan handphone idaman gitu. Kayaknya ngantri. Minimal data gitu, paket data